Cara cerdas ibu hemat bisa bahagia, punya tabungan gendut, saat ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Sebelum lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe ya, dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Yuk langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, ekonomi dunia sekarang lagi tidak menentu. Seperti cuaca yang paginya panas terik, tapi siangnya hujan badai. Sampai jemuran pun basah kuyup semua. Ketidakpastian ekonomi global ini bukan cuma dongeng di berita televisi, tapi nyata terasa saat harga beras di pasar lebih cepat naiknya dibanding tinggi badan anak kita sendiri. Sebuah artikel dari Portal Keuangan Nasional bahkan menyebutkan bahwa strategi bertahan hidup rumah tangga di masa krisis sangat bergantung pada ketangkasan ibu sebagai manajer keuangan keluarga yang paling tangguh. Video ini penting sekali untuk ibu simak karena kita akan membongkar rahasia bagaimana tetap punya tabungan gendut dan hati yang bahagia. Meskipun dompet sedang diuji oleh inflasi yang tingginya melebihi ekspektasi mertua saat pertama kali melihat kita, mari kita mulai dengan cara pertama, yaitu melakukan audit keuangan dengan gaya detektif profesional tanpa perlu drama air mata di depan buku kas. Ibu harus berani memelototi kemana perginya uang selembar demi selembar. Karena seringkali uang kita hilang bukan karena dicuri tuyul, melainkan mengalir halus untuk hal kecil yang tidak disadari. Contoh nyatanya adalah kebiasaan membeli barang karena lucu atau sekadar ikut tren tetangga sebelah yang rumahnya baru saja direnovasi. Cobalah ibu tuliskan semua pengeluaran selama 1 bulan secara detail. Lalu bedah mana yang memang kebutuhan primer dan mana yang sebenarnya hanya keinginan sesaat yang bersembunyi di balik kata butuh. Cara kedua adalah menerapkan sistem pos keuangan fisik atau digital yang kaku tapi fleksibel, seperti karet pinggang celana setelah makan besar di acara hajatan. Begitu uang bulanan turun, segera bagi menjadi beberapa kategori utama seperti uang dapur, biaya sekolah, listrik, dan tabungan darurat. Sebelum tangan ibu gatal ingin belanja hal yang tidak perlu. Logikanya begini, kalau uang sudah masuk kotak masing-masing, kita jadi punya rem otomatis saat melihat saldo di satu kotak mulai menipis. Jangan sampai biaya untuk bayar SPP anak malah terpakai untuk membeli daster baru hanya karena motifnya sedang viral di media sosial, padahal daster di lemari masih sangat layak pakai. Cara ketiga adalah memperkuat dana darurat sebagai benteng pertahanan terakhir keluarga kita saat badai finansial benar-benar datang menghantam. Ibu harus mulai menyisihkan uang sekecil apapun, karena recehan yang dikumpulkan dengan konsisten bisa menjadi penyelamat saat mesin cuci tiba-tiba mogok atau anak mendadak butuh biaya kesehatan. Bayangkan dana darurat ini seperti ban serep mobil, kita berharap tidak pernah memakainya. Tapi kalau tidak ada, maka perjalanan hidup akan berhenti di tengah jalan. Contoh nyatanya, sisihkan uang 50.000 atau 100.000 rupiah setiap minggu. Secara disiplin, jangan ditawar-tawar lagi. Meskipun ada godaan belanja online yang lewat di beranda. Cara keempat adalah melatih kreativitas dalam mengelola konsumsi rumah tangga tanpa harus merasa kekurangan atau tersiksa secara batiniah. Ibu bisa mulai mencari alternatif bahan masakan yang gizinya sama tapi harganya lebih ramah di kantong, tanpa harus mengorbankan selera makan suami dan anak-anak. Misalnya, kalau harga daging sapi sedang meroket tinggi, kita bisa beralih ke sumber protein lain yang tetap enak kalau diolah dengan bumbu yang pas dan cinta yang tulus. Kreativitas ini bukan berarti kita hidup pelit, tapi kita sedang menjadi cerdas agar sisa uang belanja bisa langsung lari ke dalam rekening tabungan yang makin lama makin montok. Cara kelima adalah berhenti membandingkan standar hidup kita dengan apa yang terlihat di layar ponsel
atau gaya hidup mewah para selebritas di internet. Kebahagiaan itu seringkali bocor bukan karena kurang uang, tapi karena terlalu banyak melihat apa yang dimiliki orang lain sehingga kita lupa mensyukuri apa yang ada di tangan. Ibu harus sadar bahwa ekonomi global yang tidak stabil ini menuntut kita untuk tetap membumi dan fokus pada tujuan jangka panjang keluarga kita sendiri. Kalau tetangga beli mobil baru dengan cicilan yang bikin sesak napas, ibu cukup tersenyum sambil memeluk buku tabungan yang saldonya terus bertambah tanpa beban utang sedikit pun. Cara keenam adalah mencari penghasilan tambahan yang bisa dilakukan dari rumah tanpa mengganggu kewajiban utama mengurus rumah tangga yang sudah cukup melelahkan. Di era digital ini, banyak peluang sampingan seperti menjadi penyedia jasa keahlian tertentu atau berjualan barang yang memang dibutuhkan banyak orang secara konsisten. Contoh logisnya, kalau ibu jago memasak satu menu spesial, manfaatkan itu untuk menerima pesanan terbatas di lingkungan perumahan saat akhir pekan tiba. Uang hasil sampingan ini jangan dipakai untuk konsumsi lagi, melainkan langsung dimasukkan ke pos investasi atau tabungan masa depan agar impian keluarga lebih cepat terwujud. Cara ketujuh adalah melibatkan seluruh anggota keluarga, terutama suami dan anak-anak, dalam misi besar menghemat energi dan sumber daya di rumah. Berikan pemahaman kepada mereka bahwa mematikan lampu yang tidak dipakai atau menghemat air adalah bagian dari perjuangan bersama menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga. Ibu bisa membuat tantangan seru bagi anak-anak. Misalnya, siapa yang paling rajin menghemat listrik akan mendapatkan hadiah kecil berupa waktu bermain tambahan. Dengan cara ini, beban mengatur keuangan tidak hanya berada di pundak ibu sendirian, tapi menjadi tanggung jawab bersama yang dilakukan dengan suasana menyenangkan. Cara kedelapan adalah memiliki jadwal belanja yang ketat dan membawa daftar belanjaan yang sudah disusun rapi dari rumah, agar tidak tersesat di lorong supermarket. Musuh terbesar seorang ibu adalah niat belanja satu barang, tapi pulang membawa satu troli penuh, karena tergiur oleh tata letak barang yang sangat menggoda iman. Contoh nyatanya, selalu makan sampai kenyang sebelum pergi belanja ke pasar, agar tidak lapar mata dan berakhir membeli banyak makanan instan yang tidak perlu. Disiplin diri di tempat perbelanjaan adalah kunci utama agar uang di dompet tidak menguap begitu saja seperti embun di pagi hari yang cerah. Cara 9 adalah melakukan evaluasi rutin setiap akhir pekan untuk melihat sejauh mana rencana keuangan kita berjalan sesuai jalur yang sudah ditetapkan. Jika ada kebocoran anggaran di satu titik, segera diskusikan dan perbaiki strategi untuk minggu berikutnya tanpa harus merasa gagal atau putus asa. Mengelola keuangan keluarga itu ibarat maraton panjang, bukan lari cepat yang melelahkan di awal, lalu pingsan di tengah jalan karena kehabisan napas. Ibu harus tetap santai, namun tetap tegas pada aturan yang telah dibuat sendiri demi kebaikan masa depan pendidikan anak-anak dan hari tua nanti. Cara ke-10 atau yang terakhir adalah selalu menyisihkan sebagian kecil rezeki untuk berbagi kepada sesama yang kondisinya mungkin jauh lebih sulit dari kita. Berbagi bukan membuat kita miskin. Justru tindakan ini akan memberikan ketenangan batin dan rasa syukur yang luar biasa, sehingga kita merasa selalu cukup secara psikologis. Saat kita merasa mampu memberi, mentalitas kelimpahan akan terbentuk dan rasa takut akan ketidakpastian ekonomi global perlahan-lahan akan sirna dari pikiran. Tabungan yang gendut memang penting, tapi hati yang luas dan penuh rasa syukur adalah kekayaan yang sebenarnya tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Mengatur keuangan saat kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja memang butuh tenaga ekstra dan kesabaran seluas samudra. Apalagi kalau godaan belanja datang bertubi-tubi. Namun,
Ibu harus yakin bahwa setiap rupiah yang berhasil disisihkan hari ini adalah batu bata untuk membangun rumah masa depan yang lebih kokoh dan tenang. Tidak perlu merasa terlalu keras pada diri sendiri kalau sesekali ada hilaf kecil. Karena yang terpenting adalah kita punya kemauan untuk kembali ke jalan yang benar. Mari kita hadapi tantangan ekonomi ini dengan kepala tegak, dompet terjaga, dan tawa yang tetap renyah di meja makan. Ibu adalah pahlawan tanpa tanda jasa di dapur dan di meja keuangan, maka jangan pernah remehkan kemampuan ibu dalam memutar uang untuk kesejahteraan keluarga. Fokuslah pada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu gaya hidup dan cara kita bereaksi terhadap situasi sulit yang datang dari luar sana. Tetaplah optimis, karena badai pasti berlalu. Dan saat matahari terbit kembali, kita sudah punya tabungan yang cukup untuk menikmati indahnya kehidupan bersama orang-orang tersayang. Semangat terus untuk seluruh ibu hebat di luar sana, karena di tangan dingin ibu, ekonomi keluarga akan tetap aman dan kebahagiaan akan selalu terpancar nyata. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita serta episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu!